Selamat datang kembali buat kalian bosku semua para viewers setia channel Bos One Piece. Mimin harap kita semua sehat dan bisa menjaga kesehatan, terlebih buat kalian yang tinggal di Pekanbaru nih, sama kayak Mimin. Ya, seperti yang udah kalian tahu lah, saat ini kita sedang ngerasain dampak awakening buah iblisnya Smoker. So, proteksi diri kalian dengan selalu memakai masker saat berada di luar ruangan ya bosku. Nah, setelah 1 minggu manga One Piece off, akhirnya nih seperti biasa Roscan manga One Piece terbaru sudah keluar. Dan saatnya bagi Mimin untuk berikan review manganya, which is manga One Piece chapter 955 untuk kalian semua. Well, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai. Let's go! Seperti yang udah kita tahu, One Piece chapter 955 kali ini dibuka dengan judul Enma. Dan pastinya mayoritas plot cerita pada chapter ini bercerita tentang Enma. But, sebelum kita masuk ke pembahasan plot ceritanya, nggak ada salahnya kita lihat dulu cover story yang dibuat Oda di chapter ini yang ternyata masih membahas tentang bajak laut Fire Tank. Nah, jika di chapter sebelumnya kita melihat Beji and the gang sedang melarikan diri dari kejaran angkatan laut, di chapter 955 kali ini kita diperlihatkan mereka sepertinya telah berhasil kabur dari kejaran anjingnya pemerintah dunia itu. Namun, karena kehabisan suplai makanan, mereka pun memutuskan untuk singgah di suatu pulau dan guess what? Mereka singgah di Dressrosa loh. Nggak sabar nih untuk ngelihat kira-kira gimana ya nantinya reaksi Beji waktu ngelihat patung Luffy terpajang di Dressrosa. Awal chapter 955 kali ini dibuka dengan flashback di mana sesaat sebelum berpisah dengan Zoro dan Kawamatsu, Hiyori membuat sebuah keputusan dewasa bahwa dia tidak ingin cepat-cepat bertemu dengan yang lainnya demi bisa menjaga profesionalitas jalannya misi. Apa maksud dan tujuan Hiyori berkata seperti itu sih belum kita ketahui. Namun yang pasti setelah berkata hal itu, ia terlihat langsung membungkukkan badan, bersujud dan memohon kepada Zoro serta berkata, "Tolong, pinjamkanlah kekuatanmu pada mereka. Dan bagaimanapun caranya, tolong lindungi Wano." Dan mendengar flashback perkataan Hiyori yang diceritakan Kawamatsu itu, sontak semua orang khususnya para Red Scabbard langsung terkejut sambil berkucur air mata karena melihat perubahan dalam diri Hiyori selama 20 tahun waktu telah berlalu. Terlebih sang kakak tercinta Momonosuke yang juga sangat terkejut dengan perubahan adiknya itu pun menjadi teringat dulu adiknya itu adalah seorang bocah yang tomboy dengan jurus andalan tendangan terbangnya yang selalu memakai wajah Momo sebagai bahan latihan. Ya, itulah Hiyori tomboy sewaktu kecil dan kini dia entah berada dimanapun kita belum tahu. Kawamatsu sih hanya menjawab bahwa saat ini Hiyori berada di tempat yang aman. Nah, apakah dia di tempat Denjiro? Entahlah ya. Yang pasti saat Momo berterima kasih kepada Zoro karena sudah menyelamatkan Hiyori, sifat cemburu dan insting otak mesumnya Sanji pun langsung keluar dan dia pun bertanya kepada Zoro, "Woi Marimo, si Hiyori itu cewek yang kemarin itu ya?" Dan tampak yakin bahwa Hiyori adalah Komurasaki yang dulu pernah dilihatnya, Sanji pun langsung ngebacot alias merayu Momo dengan rayuan manisnya yang berkata, Dek Momo mau apa? Bilang aja semua sama abang." Nah, gitu kata Sanji. Oh iya, di sini Mimin curiga nih dengan mereka berdua ini loh. Secara kan mereka berdua ini otaknya sama-sama mesum ya. Nah, kecurigaan Mimin di sini, jangan sampai deh nanti Momo melakukan hal yang sama kepada Hiyori seperti yang dilakukannya kepada Nami dan Robin. Kalau si bocah otak pornonan sange ini ngelakuin hal yang sama juga kepada adiknya, yang kesal sih bukan hanya Sanji doang, kita juga pasti kesal kan? Hahaha. Tak menunggu waktu lama bagi kita untuk melihat bagaimana aliansi menggodok rencana untuk membabat Kaido dan Orochi. Di chapter ini sepertinya segala rencana sudah dirundingkan dan persiapan pun sudah selesai. Hal ini diikuti oleh perkataan Hitetsu yang kemudian mengambil alih percakapan dengan memperkenalkan dirinya yang adalah seorang pengrajin pedang dan dia sudah lama menunggu momen untuk bisa mengembalikan 2 pedang legendaris miliknya Oden, which is Ame no Habakiri dan Enma.
Nah, di chapter ini akhirnya terungkap nih siapa orang yang selama ini ditunggu Hitetsu dan apa alasannya untuk menunggu. Dan ya, orang yang selama ini ditunggu Hitetsu ternyata adalah Momo dan Hiyori. Dan alasannya untuk menunggu adalah untuk mengembalikan pedang Ame no Habakiri dan Enma kepada mereka berdua. Dan setelah ia memberitahukan info bahwa kedua pedang ini adalah pedang dengan kelas Owazamono yang mana kekuatannya selevel dengan Shusui, tanpa banyak bacot, Hitetsu pun kemudian langsung menyerahkan pedang Ame no Habakiri kepada Momo, yang lantas hal itu membuat Momo terkejut dan langsung berubah ke mode naganya. Suatu hal yang wajar sih kalau kita lihat dari habitualnya Momo, yang kalau doi lagi kaget, entah kenapa Momo langsung berubah ke mode naga. Ya, merasa belum sanggup untuk mengemban kekuatan besar Ame no Habakiri yang konon katanya dapat membelah langit, Momo pun kemudian menolak untuk mengambil Ame no Habakiri dan lebih memilih agar pedang itu disimpan aja dulu oleh Hitetsu. Dan Zoro yang telah mendapatkan jackpot dari Hiyori di chapter yang lalu untuk memiliki Enma, akhirnya di chapter ini ia bisa memegang pedang yang konon katanya dapat membelah neraka ini. Dan sebelum Zoro unboxing pedang Enma ini, Hitetsu pun dengan tegas kemudian berkata, hanya ada satu orang di negara ini yang mampu menjinakkan pedang ini, dan dia adalah Kozuki Oden. Sebelum dan setelah itu, tak ada seorang pun yang bisa. Penasaran? Zoro pun kemudian unboxing nih pedang, yang mana terlihat bukan hanya sarung pedangnya aja yang dicopot, bahkan baju Zoro pun ikut dicopot demi bisa ngerasain secara pol bagaimana rasanya memakai pedang ini. Dan betul aja tuh, di saat Hitetsu meminta Zoro untuk ngetes ini pedang dengan memotong sebatang pohon, buset, satu tebing ikut kena tebas cu. Sumpah Mimin terkejut terheran-heran bosku. Gila, Mimin jadi ingat momen saat Mihawk dengan pedang Yoru miliknya memotong blok es saat perang Marineford yang sedikitnya sama persis dengan yang Zoro lakukan memakai Enma. Dan yang lebih membuat Mimin terkejut, alasan kenapa Zoro bisa menebas tebing itu ternyata karena pedang Enma ini sudah memaksakan haki atau ryonya Zoro untuk keluar terlalu banyak. Ini diikuti dengan panel yang bergambar tangan Zoro terlihat kurus karena hakinya diserap oleh Enma. Oh iya, ngomong-ngomong Mimin curiga nih saat Zoro dan pedang ini saling berkomunikasi. Tepatnya di halaman 7 saat Zoro melihat tangannya kurus karena energi hakinya diserap, ia terlihat seperti menggertak pedang itu dengan berkata, "Kau, kembalikan padaku." Dan setelah berkata itu, seketika tangannya Zoro pun kembali seperti semula. Well, ini sih menurut Mimin kayak sebuah pertanda aja gitu bahwa Zoro udah dapat menjinakkan Enma dan dia sangat tertantang untuk bisa menggunakan Enma dengan baik. Yang mana hal ini dibuktikan saat Hitetsu menanyakan apakah Zoro berniat ganti pedang, Zoro pun dengan tegas berkata, "Tidak, aku memilih pedang ini, Enma." Panel selanjutnya kemudian memberikan kita sebuah info tentang kekuatan musuh dari Tante Robin yang berkata bahwa saat ini Kaido memiliki 20.000 pasukan ditambah Orochi memiliki 10.000 pasukan yang mana totalnya adalah 30.000 pasukan. Dan pasukan aliansi udah tahu berapa? Ya, 4.200. 4.200. Masuk akalkah bos 30.000 melawan 4.200? 30.000 itu belum termasuk komandannya Kaido loh seperti para All Star dan Numbers. Sepertinya nggak masuk akal ya. Nggak mungkin lah 4.200. Ya kali udah nunggu 20 tahun hanya untuk bunuh diri melawan 30.000 pasukan Kaido dan Orochi. Mimin sih yakin seyakin-yakinnya bahwa ini semua hanya siasat Kinemon untuk mengelabui musuh. Masih ingat kan? Di review chapter sebelumnya, salah satu poin bahasan kita adalah membahas tentang rapat strategi. Namun sayang, rapatnya terpotong, dan di chapter ini, rapat strategi itu malah udah kelar aja nih. Dan kita belum tahu gimana rencana strateginya yang barang tentu pasti ada sesuatu yang khusus dibicarakan mereka mengenai rapat strategi itu. Nah, kita kan udah tahu nih bahwa ada pengkhianat di balik aliansi yang selalu membocorkan informasi kepada Orochi. Dan di sini nih, mungkin Kinemon membuat sebuah cara untuk mengelabui musuh dengan berkata bahwa pasukan aliansi hanya 4.200. Padahal kenyataannya kan bisa aja lebih dari itu.
Dan bahkan menurut Mimin pribadi nih, pelabuhan Tokage yang menjadi rencana tempat berkumpulnya mereka sebenarnya hanyalah sebuah pengelabuhan informasi yang sangat apik dari Kinemon. Eits, itu menurut Mimin ya. Satu hari sebelum hari pemberontakan, Luffy yang telah tidur satu harian akibat kelelahan latihan pun akhirnya sudah bangun. Sementara karena sudah waktunya untuk berangkat, Kinemon pun pamit ke Luffy dan dia beserta para Red Scabbard ditambah Shinobu serta tak lupa tuan mereka Tuan Momonosuke juga ikut dalam perjalanan itu. Anyway, kalau menurut Mimin, scene di sini bakal epic bet nih. Ya, di satu sisi saat para warga merasa tertindas seperti kehilangan harapan dan mimpi, di sisi lain 7 Red Scabbard ditambah seorang Kunoichi dan tuan mereka seakan-akan datang dan berjalan bagaikan penyelamat negeri dengan menapaki tanah tak bertuan menuju peperangan yang akan menentukan masa depan. Yes, scene anime ini kelak pasti bakal epic banget nih. Pembahasan kita yang terakhir adalah tentang berakhirnya lakon kedua negeri Wano, di mana terlihat Zoro yang sudah semakin mematangkan pemakaian pedang Enma, yang secara langsung juga memberi kita informasi bahwa Wado Ichimonji dan Enma keduanya dibuat oleh orang yang sama. Dan yang membuat pedang ini adalah seorang pengrajin pedang terkenal yang bernama Shimotsuki Yusaburo. Dan di tempat lain terlihat juga Luffy yang sepertinya telah berhasil menguasai Ryo tingkat tinggi dengan mencobanya pada sebuah pohon yang kemudian terlihat saat ia meninju pohon itu dari dekat, pohon itu pun hancur dari dalam. Good job Kapten. Dan yang menariknya adalah saat ia melihat keberhasilannya dalam merontokkan pohon itu, ia pun cengar-cengir sambil berkata, "Si, awas kau Kaido." Ya, begitulah akhir dari chapter yang sangat mengejutkan ini, ditandai dari Orochi yang mengetahui segala rencana aliansi dari pengkhianat yang kita belum tahu sampai saat ini siapa orangnya. Bisa jadi sih dia adalah Law, mengingat dia nyempil soalnya di sebelah Orochi. Atau mungkin Carrot, yang udah lama nggak kelihatan tiba-tiba nongol di pemakaman Yasuie dan Pedro dengan wajah datarnya yang mencurigakan. Entahlah ya. Yang pasti, saat shamisen berbunyi, terdengarlah suara sorakan yang berkata, Kemarilah semuanya. Langitnya cerah dan helaian bunga sakura menari-nari di ibu kota bunga. Hari festival api akhirnya tiba. Beri jalan untuk rombongan Shogun." Dan dalam bayangan, perang yang bisa mengubah takdir dunia pun dimulai. Demikian pula dengan Wano Kuni lakon kedua akhirnya selesai. Well, demikianlah review kita di chapter 955 kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya bosku, biar kita bisa berdiskusi di sana. Oke, Mimin Yogi pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!